garami bumi, menerangi dunia. Demikianlah tema pemberitaan firman Tuhan di minggu ini. Saudara, kita tidak asing dengan sabda Tuhan Yesus ini. Kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Dalam teks Yunani kita membaca, Humeis este, to halas, teis geis, humeis este, to phos tu kosmo. Kata este sendiri berarti kamu adalah. Sedangkan kata humeis berarti kamu, kalian, orang kedua, jamak. Dengan menempatkan humeis bersama este, saudara, Tuhan Yesus dan penginjil Matius memberikan penekanan pada subjek. Kita dapat menerjemahkannya, kamu, ya, kamulah, bukan yang lain. Atau sesungguhnya kamu, bukan yang lain. Jadi, kamu, ya, kamu, bukan yang lain. Garam dunia. Kamu, ya kamu, bukan yang lain, terang dunia. Sesungguhnya kamu, bukan yang lain, garam dunia dan terang dunia. Frase yang diterjemahkan dengan garam dunia, saudara, adalah tohalas teis geis, yang secara harafiah berarti garam bumi. Konotasinya yang menggarami bumi. Sedangkan frase yang diterjemahkan dengan terang dunia adalah to phos tu kosmo. Konotasinya yang menerangi dunia. Maka secara keseluruhan kita bisa menerjemahkan kamu, iya kamu, bukan yang lain, yang menggarami bumi dan menerangi dunia. Atau sesungguhnya kamu, bukan yang lain, yang menggarami bumi dan menerangi dunia. Saudara, istilah bumi di sini bukan semata-mata bermakna geografis, tetapi meminjam ungkapan dari sastrawan terbesar Indonesia, almarhum Bapak Pramudia Anantatur. Bumi manusia. Bumi yang dihuni umat manusia. Bumi yang memberi hidup kepada umat manusia. Bumi yang menjadi tempat manusia berinteraksi satu dengan yang lain. Bumi yang menjadi tempat bagi manusia untuk beribadah kepada Allah. Tapi sekaligus juga bumi yang dibentuk oleh manusia. Demikian juga saudara istilah dunia. Dunianya umat manusia. Lantas apakah artinya menggarami bumi? Untuk menjawab pertanyaan ini saudara, kita perlu melihat Kejadian 6 ayat 11 dan 12. Di sana kita membaca, adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Saudara, kita membaca di sana. Pada masa Nuh, bumi telah rusak di hadapan Allah. Benar-benar rusak. Bumi penuh dengan kekerasan. Mengapa? Karena semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Akibatnya, Allah memutuskan untuk memusnahkan umat manusia bersama-sama dengan bumi. Lihatlah Kejadian 6 ayat 13. Gambaran yang kita ambil dari zaman Nuh ini kiranya saudara menolong kita untuk memahami arti menggarami bumi. Menggarami bumi bertolak belakang dengan merusak bumi. Menggarami bumi adalah melestarikan kehidupan. Mencegah bumi dari pengerusakan dan kerusakan. Dan membuat bumi menjadi rumah yang ramah dan nyaman bagi semua orang. Seluruh umat manusia.
bertentangan dengan membuat bumi penuh dengan kekerasan. Menggarami bumi berarti memenuhi bumi dengan kasih, keadilan, dan shalom, yakni perdamaian, damai sejahtera, dan kesejahteraan untuk semua. Lalu apa artinya menerangi dunia? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu melihat jilid kedua dari kitab Nabi Yesaya. Dalam Yesaya 42 ayat 6 dan 7 kita membaca, "Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara." Sedangkan dalam Yesaya 49 ayat 6 kita membaca, "Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi." Saudara, umat Kristen meyakini bahwa figur hamba Tuhan atau hamba Yahweh yang menderita dan menjadi terang bagi bangsa-bangsa tergenapi dalam diri Yesus Kristus. Melalui penderitaannya, Yesus Kristus menebus segenap umat Allah atau seluruh milik kepunyaan Allah. Ditinggalkan Allah setelah menjalani penderitaan yang memuncak dalam kematian di kayu salib, Yesus Kristus menjadi terang bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Bangsa-bangsa yang semula hidup dalam kegelapan boleh melihat terang. Melalui iman kepada Allah dalam Yesus Kristus, mereka beralih atau berpindah dari kegelapan kepada terang, dari kebinasaan kepada keselamatan, dan dari dosa-dosa kepada kehidupan baru, seturut dengan pengajaran atau hukum Allah. Lihatlah Yesaya 51 ayat 7. Dalam artian ini, saudara, Yesus Kristus adalah terang dunia par excellence. Yohanes 8 ayat 12. Tetapi saudara, Yesus Kristus adalah juga model bagi umatnya. Sebagaimana Sang Mesias menderita dalam kasih, kesetiaan, dan ketaatan kepada Allah, demikian juga umatnya. Sebagaimana Sang Mesias menerangi bangsa-bangsa di seluruh dunia, demikianlah umatnya dalam bersatuan dengan Kristus melalui iman. Umatnya, yaitu kita, tidak sekadar diselamatkan, tapi juga berpartisipasi dalam menerangi dunia. Menurut Yesaya 42 ayat 7, itu tidak lain dari praksis pembebasan. Praksis itu terdiri dari upaya pencerahan kaum tertindas dan aksi yang membebaskan atau melepaskan sesama manusia dari ketertindasan. Sebagaimana kita baca dalam Yesaya 42 ayat 7, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Sedangkan dalam 1 Petrus 2 ayat 9 kita membaca, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Menurut Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jelaslah kiranya kepada murid-muridnya, termasuk kita di sini dan kini, saudara, Tuhan Yesus menyatakan, sesungguhnya kamu bukan yang lain,
yang menggarami bumi. Lestarikanlah bumi manusia. Lindungilah bumi dari pengerusakan dan kerusakan. Jadikanlah bumi sebagai rumah yang ramah dan nyaman bagi seluruh umat manusia. Sesungguhnya kamu bukan yang lain yang menerangi bumi. Konsistenlah, bertekunlah dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Berilah pencerahan kepada rakyat jelata. Bebaskanlah mereka yang tertindas. Dan beritakanlah perbuatan-perbuatan besar Allah yang telah menyelamatkanmu. Saudara, inilah identitas atau jati diri kita. Menggarami bumi dan menerangi dunia. Inilah panggilan kita. Menggarami bumi dan menerangi dunia. Inilah tugas berutusan atau misi kita. Menggarami bumi dan menerangi dunia. Terpujilah Allah